Korea Utara memang bukan tim yang sama ya tipe bermainnya dengan lawan-lawan yang telah kita hadapi. Ya. Presence-nya sama-sama Korea tapi jauh lebih keker dibanding pemain-pemain Korea Selatan gitu. Bikin 7 gol kebobolan 1. Luar biasa ya. Luar biasa lah gitu. Jadi orang nggak cuma bilang dia main defense doang lawan Korsel, tapi ternyata bisa main menyerang dan juga dan produktif gitu kan. even ada yang bilang cuma bisa main bertahan doang, ya berarti nggak ngerti bola. Ya. Simpel itu. Lo kira main bertahan tuh doang ya? Enggak lah. Ada art of defending gitu. Jadi buat gua apa yang ditunjukin sama Coach Nova dan tim ini dan jajaran coach pelatih udah impresif, udah luar biasa. Sebelum lanjut, yang ngaku cinta timnas subscribe dulu. Yang subscribe rezekinya bakal lancar setiap hari. Mas Aryo, waktu sudah mepet Mas Aryo. Melihat bagaimana timnas. Mas Aryo hari ini padat loh. Timnas U17 bahkan dari kemenangan dari awal menghadapi Korea Selatan yang bisa dibilang sangat berat, tapi ternyata bisa melewati dengan kemenangan. Terus juga di laga kedua juga bisa menang, bahkan di laga ketiga yang mungkin dengan rotasi tetap bisa memberikan kemenangan yang meyakinkan. Artinya memang ini perjalanan yang sangat meyakinkan di fase grup yang sebenarnya tidak di game terakhir menang berapa Ji? 2-0. Mau ada apa? Yang 4-1 tuh game keberapa? Yang kedua 4-1. Woi, jangan disambung-sambungin, beda cerita Ada itu. yang komen tadi ngepas-ngepasin. Itu kan rotasinya. Gimana Mas lihat dari perjalanannya, apakah memang sudah sesuai atau melebihi ekspektasi? Juara grup jelas melebihi ekspektasi Ya gitu kan? ya. Cuman yang gua singgung di 2 pertandingan sebelumnya, kita sudah melewati beberapa skenario yang menguntungkan tim kita secara taktik. Kita dapat gimana kita harus defense total ketika lawan Korea Selatan. Kita dapat penalti, kita bisa execute itu. Nggak mudah juga untuk bisa mendapatkan penalti di menit akhir, tapi sukses mengeksekusi itu. Satu skenario lewat. Skenario berikut ketika kita lawan Yaman, kita megang kendali. Kan mau dites juga kan Coach Nova, ketika lo main defensif melawan tim yang memang lebih kuat dari sisi possession lo bisa, tapi ketika tim yang lo lawan adalah tim yang lebih defensive dengan defense to counter, lo bisa nggak nge-crack pertahanan? Ternyata kita bisa. Kita bisa menang 2-0 duluan, lalu kita dikejar, sempat shift sedikit laganya ke Yemen, mereka nyerang kita terus-terusan, tapi kita bisa balik lagi dengan pergantian pemain, balik lagi ke game yang aslinya dan kita bisa menambah 2 gol lagi. Itu skenario yang bagus yang kita bisa lewati itu gitu kan. Kita dikejar, kita bisa ngebales lagi. Nah, lawan terakhir ketika lawan Afghanistan 0-0 dengan pemain-pemain yang banyak pemain cadangannya. Tapi ketika pemain-pemain yang intinya dimasukkan berharap untuk bisa mengubah something, dua-duanya perform, bisa mencetak 2 gol di menit-menit terakhir. Jadi sungguh skenario-skenario yang sangat baik untuk tim ya. Bisa melewati rupa-rupa lawan, rupa-rupa game di saat pertandingan tuh seperti apa, berubah seperti apa, tapi kita terus bisa keep up melakukan itu. Coach Nova tuh yang gue selalu puji, dia tuh tahu betul kan karakter pemainnya, setiap individu yang dia latih dia tahu karakternya seperti apa, yang gue masukin siapa, yang menggantikan siapa, yang start siapa, itu nunjukin Nova udah siap dengan tim ini gini. Korea Utara memang bukan tim yang sama ya tipe bermainnya dengan lawan-lawan yang telah kita hadapi. Presence-nya sama-sama Korea tapi jauh lebih keker dibanding pemain-pemain Korea Selatan gitu. Gaya bermainnya juga sedikit berbeda gitu dengan. Ini kalau dia kalah boleh pulang nih ke Korea Utara. Boleh ya. Waktu itu dibantai di Piala Dunia kan tetap boleh. Iya itu kan. Tapi abis itu udah gak ada yang kelihatan lagi. Abis itu nggak ada yang kelihatan. Hilang di telan bumi main-main Korea Utara. Oh 2010 ya. Jadi gue ngelihat untuk masuk ke game ini, tim ini sangat siap ya. Dari sisi tadi berapa skenario yang kita lewatin, kesiapan mental, kesiapan taktis, strategi, personel tuh kayaknya semuanya iramanya sama, positif untuk menuju laga perempat final. Lu gimana lihat rekap perjalanan dari anak asuh Novarianto yang memang impresif Ji. Ya kan, impresif, maksud gua lu bikin 7 gol kebobolan 1. Luar biasa ya. Luar biasa lah gitu. Jadi orang nggak cuma bilang dia main defense doang lawan Korsel, tapi ternyata bisa main menyerang dan juga produktif gitu kan. Even ada yang bilang cuma bisa main bertahan doang, ya berarti nggak ngerti bola. Simpel itu. Lo kira main bertahan tuh doang ya? Enggak lah. Ada art of defending gitu. Jadi buat gua apa yang ditunjukin sama Coach Nova dan tim ini dan jajaran coach pelatih udah impresif, udah luar biasa. Bahkan kalaupun misalnya ya amit-amit kalah sama Korut gitu, udah luar biasa.
Udah luar biasa, dan beberapa pelatih dari klubnya masing-masing kayak Carlos Peña pelatih Juventus. Ya. Pelatih Juventus, pelatih Persija. Persija. Kok jadi Juventus? Oh jauh. Jauh amat Persija ke Harus Juventus. ya. Udah bilang ini 5 pemain atau 6 pemain yang bermain di U17 pemain Juventus. Pemain Juventus lagi. Persija. Persija. Persijup. Aman karirnya di Juve. Kenapa bisa Juventus? Astagfirullah. Jauh banget dari Astagfirullahaladzim. Sama-sama ada J-nya sih. Jadi buat gua Persija Juventus bukan Persija Jakarta. Juve ngomong Persija jauh banget. Jadi buat gua ya udah aware lah orang dengan performa mereka di Saudi ini luar biasa, dan bukan lagi tekanan yang harus mereka dapatkan nanti di King Abdullah Stadium. Udah, tapi ya udah lagi-lagi dukungan, karena apa yang diberikan ini luar biasa. Nggak cuma main bagus, nggak cuma bikin gol, beberapa pemain pun masuk di jajaran top scorer. Si Evandra Florasta gitu kan, bersama pemain dari Jepang, bersama pemain dari Uzbek, 3 gol. Artinya bahwa event midfield kita pun gacor gitu loh. Artinya bahwa ini tim yang sekedar apa tadi gue bilang, sekedar menyimpulkan apa yang Mas Rido bilang, pelatihnya tahu pemainnya gitu, dan pelatihnya pun tahu lawannya gitu loh. Jadi buat gue bonus banget gitu, dan ya apa yang Coach Nova lakukan di tim ini luar biasa lah. Sedikit gue yakin pun Pak supporter Indonesia atau penikmat Indonesia nggak ada yang akan apa namanya. Masih ada pasti di. Gue yakin. Masa iya sih Ji? Masih ada itu. Tergantung gulungannya lagi-lagi. Tapi emang iya. Gue sih yakin bakal udah thank you apa yang udah kalian. Supporter kita tuh harus mengerti bahwa U17, 19, 21, 23 tidak seharusnya mendapatkan spotlight seperti ini. proses gitu memang. Proses. Bukan hasil yang dicari. Jadi artinya hasil apapun yang kita lihat adalah bagaimana kita bisa berkembang menghadapi tim seperti Korea Utara. Membanggakan sejauh ini. Sangat membanggakan. Harapan kalian di laga ini? Menang Lah pasti ya. Menang. Tapi Ya, chance-nya Mas sebesar apa menurut lo? Menghadapi kita lihat lawan Korsel, lawan Yemen dan lain-lain, menurut lo? Lawan Korut ada peluang sih untuk menang gua. Cuman gua ngeri kalau semifinalnya lawan Uzbek. Wah, sangar Uzbek banget. jago sih sampai usia muda. U17-nya. Terima kasih Gila Coach banget Nova kan mempersiapkan untuk adu penalti kan, khusus di game kali ini mempersiapkan anak-anaknya untuk apa namanya adu penalti, karena mungkin aja gitu Korut bermain layback ke belakang, memanfaatkan tadi yang Mas Heru bilang lebih keker, mungkin lebih ultra defensif, tapi ya kita lihat lah apakah sampai adu penalti atau enggak. Telak 6-0, timnas U17 kita barusan benar-benar ditaklukkan sama Korea Utara. 6 gol masuk ke gawang Indonesia tanpa balas. Kita benar-benar kalah dari semua aspek. Mental juga down banget setelah gol pertama. Fisik kalah jauh. Pemain Korea Utara tuh kuat-kuat dan ngepresnya non-stop. Pressing mereka rapi, passing akurat, transisinya cepat, kayak nggak ngasih kita ruang buat mikir. Klik link di bio gua kalau kalian mau nonton match seru lainnya. Skill individu mereka juga jauh lebih matang. Di sisi lain gue tetap salut buat Coach Nova Arianto dan seluruh pemain. Mereka udah bawa kita sampai perempat final. Ngelewatin fase grup dengan kemenangan clean sheet, itu gak gampang dan patut kita apresiasi.